Halo para pemirsa Sinpo TV, berjumpa lagi dengan kami di dalam program Beken Bisnis Elit dan Keren, di mana program ini akan membahas strategi bisnis dan juga komunikasi baik dari usaha-usaha yang sudah ada, yang mau mengembangkan usaha, dan juga dari yang ingin berusaha juga ada. Tetap bersama dengan saya Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya akan ditemani juga oleh rekan saya, Coach Doni The Kaiser. Halo Coach, apa kabar? Kabar baik, Sehat pastinya, ya? Coach. Sehat Siap. ya. Seorang speakerpreneur beliau ya. Dan kali ini kita akan membahas episode kali ini tentang menghidupkan peluang tersembunyi. Ya, sambil melihat contekan ya. Nah, dalam pembahasan kali ini menghidupkan peluang tersembunyi, ini kita berbicara lebih banyak tentang bagaimana bisnis-bisnis yang sudah ada, sudah berjalan ya, sudah bagus, berkembang, pendapatan juga udah oke. Tetapi ternyata ada timbul peluang-peluang lain ya, yaitu bukan hanya untuk pendapatan tetapi bisnis yang baru yang pastinya setelah dari bisnis yang baru ada pendapatan-pendapatan lain lagi. Nah, bagaimana tentang bisnis-bisnis tersebut? Maka pastikan Anda terus bersama dengan kami hanya di Beken Bisnis Elit dan Keren. Nah, Coach Doni, Ya. kita mulai berbicara nih tentang namanya kali ini bisnis tambahan atau bisnis Ya. yang ada baru lagi nih. Kalau kali ini bahasa Inggrisnya river ini dong. River ini, iya benar juga ya. Kan river sungai kali kan. River ini. Enggak, tadi lagi mau This balik. river. Iya, lagi mau balik. Ini tuh bahasa Inggrisnya apa? Nggak kepikiran. Oke, nah jadi gimana nih Coach ya kalau misalnya ada isu di luar dari sana ya, ada seseorang yang kalau mau melakukan sesuatu hal yang baru itu takut Coach. Ya Oh, kan? wajar. Nah, apalagi kalau namanya bisnis baru, bisnisnya sekarang aja katanya ya. Iya. Belum tentu bisa sampai 100 tahun. Mikirin bisnis baru, wah nanti dulu deh katanya nunggu kalau misalnya kita bisnis sudah 10 tahun, baru nanti kita kepikiran bisnis baru. Harus gitu nggak sih menurut dari Coach Doni? Ya menurut saya tidak harus begitu, tetapi yang namanya ketakutan untuk memulai sesuatu apalagi bisnis baru Ya. itu wajar terjadi. Cuma begini Coach, masalahnya banyak orang itu yang dihantui oleh ketakutan yang sebenarnya dia bikin sendiri ketakutan itu. Iya. Dia ciptakan sendiri. Aduh, Padahal nanti nggak ada ya. belum tentu terjadi. Makanya agar ketakutan-ketakutan itu tidak kita ciptakan sendiri dan menghukum diri kita dengan ketakutan itu, Iya, ya kita diintimidasi oleh ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Perbanyaklah informasi terkait dengan misalnya rencana bisnis yang akan dijalankan. Oke. Kalau misalnya informasinya sudah banyak, Ya. bahan olahannya kan banyak, Ya. ya kan? Kalau Kalau orang-orang bahan bisnis bilangnya bukannya bahan olahan, mainannya banyak. mainannya Coach. banyak, bukan Iya. olah-olah ya. Iya, bukan diolah-olah ya. olah-olah, mainan. Mainan. Iya. Jadi kalau sudah bahannya banyak, olahannya juga udah oke, kemudian akhirnya dia bisa mengambil sebuah keputusan. Kalau masih ragu juga, cari ahlinya. Nah, Ya. berarti cari kita dong. Iya, jualan jangan terlalu kasar Oh, dong. iya, iya, ya iya, kan? Cari ahlinya, minta pendapat ahli, ya kan? Nah, tantangan terbesarnya adalah ketika Anda misalnya pemirsa ingin memulai sebuah usaha baru, Ya. ya, usaha turunan misalnya, yang itu produknya belum pernah ada. Betul. Ya kan? Nah, di sini tantangannya yang nanti akan kita juga diskusikan nih, penting ini ya. Nah, kalau misalnya udah berbicara ahli, kita mesti nanya ahlinya dulu, Coach. Apa itu? Apa yang dimaksud peluang menurut tanggapan dari para ahli? Arti kata peluang ya. Yes, seperti biasa kita harus melihat pada refernya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yuk mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, peluang adalah ruang gerak katanya. Baik yang konkret maupun juga yang abstrak yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan. Nah, ada lagi dibilang kesempatan. Yang kedua adalah terhenti. Ini peluang terhenti ya, atau senggang tentang angin, pekerjaan dan sebagainya. Nah, mungkin masa kita lebih senggang. Iya, jadi mungkin kita lebih cocok di pertama kali ya, Pertama Coach ya. ya, jadi ruang gerak atau kesempatan. Betul, jadi suatu namanya kesempatan. Nah, balik lagi tadi Coach, tadi kan Ya. udah kata Bentar, ahlinya. balik kemana? Nah, ke depan. Kirain balik badan, oke. Iya. Jadi kalau dibilang namanya kesempatan, tadi kan dibilang ada namanya turunan yang Coach. Iya, iya. Nah, itu turunan maksudnya kayak gimana Coach? Kalau kita bicara turunan, wah ini harus bisnisnya hotel, rumah tinggal. Kayak gimana tuh Coach? Itu kalau bisnis properti maksudnya. Tapi kalau di hotel tadi boleh juga tuh Coach. Oh iya, apa tuh? Misalnya kalau hotel itu kan sebenarnya segala bisnis ada.
Oke, apa Ya aja kan, tuh bisnis maksudnya? utamanya kan dia jasa hotel kan. Kamar, penginapan. Penginapan. Iya, Tapi kan orang yang di hotel kan nggak mungkin nggak makan dan minum. betul. Ya di kamar saja mungkin ada peluang untuk memasukkan produk di kulkasnya. Ya kan? Betul. Terus setelah di kamar emang dia nggak mandi? Iya, mandi Mandi. pastinya. Produk yang terkait dengan mandi kan banyak juga kan. Tapi gratis itu coach, kalau di kamar mandi dikasihnya. Oh iya, tapi artinya ketika dia ingin memberikan pelayanan lebih, ya Yes. kan, dia bisa membuat penawaran kepada Betul, pelanggan. betul, Ya, betul. apa yang terjadi di kamar mandi kayak toiletries itu kan memang paket ya. Mm-mm. Tapi di luar itu ketika misalnya tamu ingin mendapatkan pelayanan khusus, itu kan Ya, ada paketnya ya, lagi. betul. Nah, seperti misalnya contoh pijat, ya, masas. Hotel kan pasti punya, ya, dari segala macam bentuk ya, baik yang masas Jepang, tradisional dan sebagainya kan. Nah, setelah itu paginya dia sarapan, ya kan, di restoran ada produk makanan. Di luar apa yang disajikan, dia bisa menawarkan misalnya paket-paket makanan yang misalnya dengan harga tertentu. Oke, betul, Ya kan? betul. Banyak sekali, bahkan ketika kita menginap di sebuah hotel, dia bisa membuat produk turunan paket tour misalnya. Oh ya, betul. Ya, tour ke kota tua misalnya, ya kan? Ya, untuk hotel-hotel di daerah tertentu ya. Iya, Ya, atau ya. tour misalnya melihat komunitas tertentu gitu kan, pembatik, ya kan, perajin tertentu. Jadi banyak sekali. Iya, dan itu banyak dilakukan juga kalau di luar negeri tuh coach, kayak gitu tuh di hotel. Betul banget, saya jadi ingat dari kata coach Don itu tadi ya. Tetapi ada juga misalnya gini coach ya, jadi kalau kita berbicara nih para pemirsa Sinpo TV ya, namanya bisnis, kalau misalnya tadi yang contoh toiletries aja tadi udah dibilang sama coach Doni, ini kan pasti ada sabun, betul ya coach ya? Iya, iya. Ada sabun, ada sampo, saya bingung deh kalau hotel nggak ada. Mandinya pakai apa tuh ya. Nah itu kan masih ada, nah yang keselnya gini coach, kan mereka punya namanya supplier. Iya, betul. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya tiba-tiba suppliernya ini ya kita bilang kurang begitu baik, dia lebih mementingkan dari beberapa hotel yang lain nih. Iya. Kan pasti kita bukan menjadi yang pertama sama Iya, dia, iya, iya. ya kan? Kita produksi sendiri. Iya, nah itu dia. Jadi Kita supplier. produksi sendiri itu menjadi salah satu peluang bisnis baru. Iya. Terus, jadi kalau misalnya jadi jangan Anda bilang, wah ini bakal ada pasarnya, enggak. Karena ada. pasarnya itu adalah Anda sendiri. Iya. Ada saya temui Iya. contoh ya di sebuah hotel di Bogor, Jawa Iya, Barat. iya. Ketika hotel itu memiliki ruang apa itu namanya rooftop ya. Iya. Rooftop itu bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya Atas lah pokoknya. ya. Dan itu masih ada sisa lahan yang sangat luas. Tahu nggak? Dia isi dengan apa? Diisi dengan apa tuh? Kebun hidroponik. Oh. Tahu buat apa? Buat Enggak. salad. Buat salad. Ya kan? Oke. Kalau pagi kan. Iya, Jadi dia iya, nggak iya, perlu iya. beli sayur-sayur tertentu untuk Iya. konsumsi tamu-tamu hotel. Iya, karena dia sudah punya sendiri. Sudah di punya situ. sendiri. Nah, Yes, itu yes. salah satu bentuk Iya, iya, turunan iya. yang Ah, kemudian itu bisa memberikan keren. Iya, jadi banyak peluang. ya. Jadi para pemirsa Sinpo TV, Anda jangan berpikir, wah itu cuma untuk hotel. Enggak ya, Coach. Enggak. Ya? Banyak. Bisa Iya. yang lain justru juga kalau misalnya kita lihat dari adanya namanya masalah. Iya. Masalah-masalah yang ada. Nah, makanya Berarti cowok dong. Iya, Mas kalau yang kan? cewek Mas berarti Allah. Mbak Mbak Lah. Allah. Bisa aja ya. Nah, mari kita lihat ada beberapa yang kita sebut dengan namanya harta karun. Wih, harta karun, ya. Harta karun ini artinya bisa pendapatan nih. Wih. Nah, bisa jadi namanya bisnis baru. Nah, apa Oke, saja? ini yang bisa menghasilkan peluang ya. Iya, peluang yang baru tadi kita bilang ya, kesempatan ya. Jadi, apa saja harta karun dari namanya pendapatan? Yang pertama, dari namanya masalah. Yang tadi kita udah cerita nih, kalau misalnya namanya toiletries, wah kok kita lama-lama pasokannya makin Ya, susah tuh. kita dinomor duakan. Iya, dinomor duakan. Terus, wah, kenapa makin lama kok makin nggak bener lagi nih, nggak standar. Yang produknya, wah kita lagi kesulitan. Padahal kan dia harus cari alternatif Iya, dong. iya, iya. Kan kita nggak mungkin berbeda-beda mulu. Sebenarnya dia nggak kesulitan, cuma dia lagi fokus untuk melayani partai besar. Itu dia. Ya kan pesanan besar dari hotel lain misalnya Ya, gitu kan. jadi kenapa supaya kita ada satu perusahaan dedicated minimalnya sama kita. Kalau misalnya di perbankan, nah contoh yang paling utama, yang namanya karyawan pasti butuh namanya minum, coach. Nah, ada di sebuah perusahaan di perbankan nih, coach ya. Dia kan Bang bisnisnya- apa? Bang Mawar. Bang Mawar ya. Nah, jadi dia bisnis turunannya namanya PT Melatir. Sebenarnya bikin lagi turunan Iya. harum mewangi. Ada lagi turunannya sepanjang hari. Bisa pas banget itu kayak puisi Iya. ya. Nah, jadi karena namanya karyawan pasti membutuhkan namanya minum, dia bikin, waduh ini air minum kan beda-beda nih. Iya, yang iya. satunya ini susah kirim atau kayak gimana. Dia bikin sendiri perusahaan minuman. Oh iya, saya tahu itu apa. Iya. Terus yang kedua dia bilang
gini, wah kalau misalnya kita beli semua mobil kan itu kan jadi mahal. Jadi kayak gimana? Dia sewa. Iya. Nah, karena perusahaan sewanya susah banget kita dapat kontraknya, dia bikin Iya, perusahaan sewa perusahaan sendiri. rental ya. Iya. Nah, jadi banyak lah ya. Jadi para pemirsa Sinpo TV itu dari namanya masalah. Yang kedua, dari namanya isu atau namanya bahan perkataan dari orang lain. Misalnya contoh ya, Coach Doni. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, wah ini kalau misalnya kita menginap di sini kayaknya baunya kurang enak katanya. Jadi kayaknya ini kelihatannya hotel tua. Nah, kita yang kepikir gimana caranya menciptakan image yang bagus lagi. Ada namanya kalau misalnya sekarang ini Coach, ada produk-produk yang buat pewangi ruangan. Dari mulai yang bentuknya asap, wah udah kayak mistik tuh Coach ya. Namanya asap. Terus ada juga yang modelnya kayak dicolok begitu Coach. Kayak dupa ya. Ya, dicolok, pakai kalau ada pakai minyak gitu kan. Ya, ada pengaruh kan banyak macam. Kalau enggak diffuser. Nah, tapi bukan yang seperti di sebuah taksi itu kan. Oh, yang bukan. kalau kita naik Digantung. sudah ada digantung 2. Langsung pusing. Tajam banget. Iya, saking terlalu kuatnya itu ya. Nah, itu juga bisa menciptakan namanya bisnis baru juga. Jadi, tapi pastikan dulu nih, bisnis utamanya itu laris. Karena kenapa? Anda bikin bisnis itu ternyata yang Anda kan buat konsumsi di bisnis utama nih. Bisnis utamanya udah mau bangkrut, udah ngepas-ngepas. Gimana bisnis Anda kalau mau diterima? Nah, pastikan bisnis Anda juga bisa laris dulu. Yang ketiga, tren. Nah, tren kalau misalnya sekarang ini, kalau misalnya di luar negeri, hotel-hotel itu menawarkan paket wisata. Betul. Nah, itu yang dibilang tadi sama Coach Doni itu, ya. Kalau misalnya Anda yang ketinggalan zaman, enggak lah kita tetap mau fokus sama bisnis utama. Anda ketinggalan, orang cari ke hotel lain yang ada menyediakan paket-paket kayak gitu. Yang terakhir adalah disebut dengan namanya penawaran Coach. Nah, penawarannya kayak kalau misalnya dibilang penawaran nih, contoh nih, misalnya tempatnya Coach Doni nih, hotel lagi, contohnya yang gampang. Di depan hotel kan biasa ada namanya playground buat anak-anak Coach. Betul. Nah kan nggak enak tuh kita playground main sendiri, ya kan. Wah ternyata ada yang masuk, wah dia bikin apa? Tentang bagaimana pendidikan anak usia dini. Wah, bikin event ya. Bikin event, di situ kita bisa kerjasama, malah kita dapat penghasilan tambahan. Dan bahkan juga bisa jadi karena itu sering dicari, kita jadi pembuat eventnya. Ya. Betul. Apalagi kalau misalnya namanya di hotel nih Coach. Kenapa saya bilang selalu banyak kan contoh di hotel? Karena sering bolak-balik ke hotel lagi. Namen ya. Iya, ya sekalian promosi lah ya. Jadi kalau misalnya namanya di hotel ya, karena dia udah biasa bikin event, ada event lagi di hotel, udah terbiasa. Akhirnya apa yang terjadi? Dia jadi I.O. juga. Dia masukin, dia ada bikin event ya, jadi dia yang masukin ke hotel-hotel lainnya. Nah ini kira-kira Coach yang bisa untuk bisa mendapatkan namanya harta karun, namanya pendapatan, harta karun, dan ini namanya peluang. Kalau misalnya dari Coach Doni sendiri, kalau misalnya dibilang bahwa bisnis utama itu bisa laris, ya, baru kita pikiran turunannya. Nah, pertanyaan saya sih ya, ini dari saya sendiri. Kira-kira mulai dari sejak kapan kita bisa mulai untuk memikirkan bisnis turunan nih, Coach? Kalau saya, berdasarkan pengalaman saya ya, itu salah satu opsinya adalah ketika kondisi terdesak. Iya. Iya kan? Kayak terdesak tadi, ya? Iya, ini opsi pertama nih. Berarti ya berangkat dari namanya masalah. Contoh tadinya kita punya supplier, kemudian suppliernya udah mulai ogah-ogahan, males-malesan, ya kan? Produknya QC-nya juga udah berantakan. Nah, itu kan masalah yang akan merembet kepada bisnis utama kita kalau tidak kita benahin. Betul. Nah, jadi kemudian kita pikirkan bagaimana caranya kalau nggak ganti supplier ya kita bikin sendiri. Tapi lagi-lagi kata Coach Roni tadi, kita harus lihat hitung-hitungan bisnisnya. Jangan sampai nanti malah dengan membangun turunan ya, anak perusahaan atau usaha turunan untuk mencukupi kebutuhan bisnis utama kita, malah habis investasi kita di situ. Ya kan? Malah subsidinya ke situ gitu loh. Subsidi ke sana ya. Jadi bukannya yang harusnya menunjang, menambah keuntungan, jadi ya kan? Mengurangi. Nah, pasti jadi ya para pemirsa Sinpo TV, ini udah seru nih baru dari pembukaan ya. Maka jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami, tetap di program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa Sinpo TV, masih kita lanjutkan pembahasan kita bagaimana kita bisa mendapatkan peluang tersembunyi, khususnya di dalam namanya bisnis. Tetapi sebelum itu, sudah ada nih beberapa masyarakat yang bertanya kepada kami, bagaimana peluang-peluang untuk bisa menghasilkan tambahannya lagi. Mari kita dengarkan berikut ini.
Halo Beken, saya Santi. Saya mau tanya nih sama Coach Roni. Apakah peluang selalu sulit untuk dikenali? Halo Beken, perkenalkan nama saya Nabila. Saya ingin bertanya kepada Coach Doni dan Coach Roni. Apakah peluang selalu menunggu untuk diambil? Halo Beken, perkenalkan nama saya Pika. Saya mau bertanya dengan Coach Roni dan Coach Doni. Apakah ada keunikan tertentu yang membuka kemungkinan peluang? Terima kasih. Oke, Coach Doni, tadi kita sudah mendengarkan tuh dari masyarakat ya. Sekarang mari kita tanyakan kepada Coach Doni dulu nih, sambil kita nanti bahas ya bareng-bareng ya. Nah, ini kadang-kadang nih Coach, ini kan tadi sesuai dengan segmen pertama, pertanyaan saya tuh ya. Apakah ada bisnis turunannya sampai kapan kita mulai? Nah, itu juga udah mulai kita bahas. Tapi jadi ditanya lagi, apakah peluang itu sangat sulit atau sulit untuk kita kenali, Coach? Sulit nggak sih kalau namanya peluang? Sebenarnya enggak ya. Ya. Tapi itu kembali kepada kita bagaimana memaknai sebuah masalah contohnya, ya kan? Kalau masalah dianggap sebagai sebuah masalah, ya pasti nggak ketemu peluang. Karena kalau bicara kan udah pasti masalah tuh katanya. Iya. Udah pala udah pusing, migrain, minum obat. Padahal kalau dari perspektif apa itu masalah bahasa Tionghoanya apa? Bahasa Mandarinnya apa? Bahasa Mandarin masalah. Wah, itu saya juga bingung tuh jadinya. PR ya. PR ya, tambahan. Ya, sebenarnya kan di balik masalah itu artinya peluang. Ya. Nah, tinggal bagaimana sudut pandang kita untuk melihat bahwa sebuah masalah itu bisa melahirkan sebuah peluang. Jadi kalau menurut saya, susah atau mudah dikenali itu tergantung bagaimana kita memaknai sebuah masalah. Jadi persepsinya dulu. dulu. Ya. Jadi ngebenerin dulu persepsinya, baru bisa muncul namanya peluang ya. Jadi sulit atau misalnya enggak, gampang ya Coach ya. Jadi terjawab ya, ternyata itu gampang. Apalagi kalau namanya kita udah punya masalah, sebenarnya itu udah tanda-tanda ya Coach ya. Tanda-tanda harus bikin bisnisnya nih. Makanya bersyukurlah kalau Anda dapat masalah, Anda dapat peluang. Iya, betul. Iya kan? Nah, yang kedua nih Coach, apakah peluang selalu menunggu untuk diambil? Nah, saya paham nih maksudnya nih ya. Kalau paham jawab dong. Iya. Nah, jadi apakah peluang itu kalau misalnya kita nggak ngambil sekarang, udah tuh nggak bakal ada orang ngambil, nunggu sampai kita mikirin, nah itu nanti akan dikasih kepada kita. Atau jangan-jangan itu juga bisa buat orang lain, Coach, kalau menurut Coach Doni. Oh, kalau saya, kalau ada kesempatan kita ambil duluan. Iya, kan kalau kita pikirin, kalau dia nggak mau pikirin, orang dong yang ngambil. Orang. Jadi begini, jangan GR juga nih Coach. Di saat yang sama, kita lagi ngobrol ini tentang peluang, di luar sana ada juga orang lain yang membahas tentang peluang. Iya, betul. Ya kan? Jadi peluang itu bisa berhasil atau tidak tergantung kita mau ambil dan mewujudkannya atau tidak. Ya. Persoalan dia jadi sukses atau belum, itu urusan nanti. Iya kan? Makanya saya paling sebel sama orang misalnya ditantang, di-challenge sesuatu gitu kan. Dia jawabannya, udahlah lu aja gitu kan. Nah, giliran kita mulai, dia bilang apa? Kayak gitu juga gua bisa. Kenapa lu nggak mulai waktu itu? Iya, kemana gitu kan? elunya? Iya. Jadi kalau misalnya dibilang menunggu untuk kita, peluang itu nggak nunggu. Enggak, dia jalan terus. Iya, kalau kita nggak mau ngambil, orang lain yang akan ambil, benar. Jadi jangan selalu dipikirkan bahwa peluang itu akan selalu ada di depan kita. Yang masalahnya adalah kita yang harus memikirkannya gitu ya Coach ya. Biar kita ambil, jangan sampai kita nunggu orang lain yang ngambil. Nah, ketiga nih Coach. Tadi ditanya nih, apakah ada keunikan nggak Coach ya? Keunikan tertentu nih yang membuka kemungkinan peluang misalkan. Ada keunikan dari seseorang, misalkan contoh kayak Coach Doni ini modal-modalnya pasti banyak peluangnya nih. Kayak misalnya orang ini udahlah, boro-boro peluang bisnis yang dia jalanin aja belum tentu bisa berhasil. Kayak gitu nggak sih Coach? Kalau saya lebih cenderung melihatnya dari aspek kalau kita tidak bisa menjadi yang terbaik, kita menjadi yang berbeda. Jadi buatlah keunikan atau diferensiasi. Contohnya ketika Coach Roni atau saya mendapatkan sebuah ide untuk melahirkan sebuah turunan produk misalnya kan. Ada peluang nih, tapi kemudian di sana sini banyak sekali apa istilahnya ya, kendala. Kemudian ya udah, kalau untuk melahirkan sebuah produk yang terbaik mungkin perlu proses kan. Ya kita bikin sesuatu yang unik dulu. Yang unik dulu, yang atau berbeda dulu. Dari yang lain. Kayak sekarang ya, dari sisi nama misalnya. Ya contoh produk donat. Ya kan? Donat ini ada hubungan dengan Doni. Iya, Doni Donat bisa dong. Doni ya Donat kan? Tapi ketika nama itu merefer kepada sebuah pelafalan bunyi gitu kan,
donat, Heeh. Donat, Jadi namanya donat worry gitu loh. Oh, oke. Maksudnya don't worry gitu kan, do not worry. Ya, kenapa? Karena donatnya mungkin sama dengan yang Iya. lain biasa, tapi dia mencari sebuah keunikan. Nama donatnya itu donat worry. Kalau dibaca sekilas menjadi donat worry, don't worry. Oke. Do not kan, do Iya, not iya, kan. iya, iya. Tulisnya kan donat, Iya, iya, bacanya kan iya, do iya. not kan. Itu kreatif banget ya. dari Kreatif nama. kan, dari nama aja bisa Iya, loh iya, melahirkan iya. peluang kan. Betul, betul, betul. Nah, itu contohnya. Nah, cuma saya pengen minta strategi tips nih di sini dalam komunikasi. Gimana komunikasi internal agar selalu terbuka namanya interpersonal nih ya, selalu terbuka yang namanya peluang nih. Komunikasi di antara kita, di kitanya sendiri itu gimana tuh? Ya, memang karena tidak semua orang itu mau membuka diri. Ah, Jadi bagaimana peluang itu bisa hadir tergantung kita mau nggak menerima membuka diri untuk kemudian kita beradaptasi dengan perubahan Ya. sehingga peluang itu datang. Nah, gimana kalau soal tuh, Coach? ini kita tanya pada layar di belakang Coach Wah. Roni. Jadi layar yang bicara dong. Layar yang bicara pemirsa. Oke. Jadi saya punya strategi komunikasi intrapersonal. Intra, berarti di dalam ya Di kalau dalam. intra ya. Oke. Karena kalau inter itu berarti kan, antar. ya, antar saya Coach Roni itu Oke, inter ya kan. jadi Kalau intra di dalam ya. Ya, jadi yang pertama sering-seringlah introspeksi diri. Introspeksi tuh kayak gimana tuh Coach? Introspeksi. Ya, introspeksi itu melihat ke dalam. Sama nggak kalau misalnya orang bilang, nih ada bilang kontemplasi Coach. Ya, mirip-mirip lah. Mirip lah ya. 11-12 itu bersepupu lah. Melihat ke dalam. Melihat ke dalam. Oke. Kenapa? Kalau orang tidak pernah melihat ke dalam, maka dia akan membangun tembok. Ya, ada mental block di mana dia merasa ini sikap mental superioritas ya. Oke. Yang ketika itu terjadi sulit orang menerima masukan. Nah, ketika masukan itu sulit diterima, maka peluang untuk melahirkan ide-ide yang fresh Jadi ya, ribet tuh, jadi Ya. nggak bisa. Ya, makanya oke. sering-seringlah self healing. Self feeling. Ya kan, self healing jangan dianggap orang itu selalu punya masalah ya. Iya, iya. Tidak ya. Iya. Maksud saya begini loh, kita juga harus menghargai diri kita sendiri. Ya, kita men-challenge diri kita sendiri, tapi ketika mencapai sebuah hasil tertentu, ya kita juga kasih hadiah dong Oke. buat diri kita sendiri kan. Sip. Itu yang pertama ya Coach. Ya, yang jadi kedua. Yang kedua, pola pikir, perkataan, sikap, dan karakter positif. Artinya apa? Kalau kita mulai dari pikiran positif, maka akan melahirkan perkataan yang positif. Perkataan yang kita ulang-ulang akan melahirkan sikap yang positif. Dan Coach Roni pasti yakin dan percaya bahwa sikap yang dilakukan terus-menerus akan menciptakan karakter yang positif. Betul. Berarti kalau karakter sebenarnya bisa diubah juga dong. kalau saya Bisa berpikir terbalik, ya? diubah dengan cara membuat sikap atau kebiasaan baru. Oke. Ada orang bilang, lu kok bangun siang mulu? Nggak bisa, udah biasa. Itu banyak coach yang bilang kayak gitu. Banyak. Ya kan? Caranya adalah bikin kebiasaan baru. Iya, karena mereka bilang, gimana bikin kebiasaan Sudah baru? terbiasa. Nah, itu Iya. tadi udah mental blocknya begitu. Ya kan, orang dibilang, lu begini dong, Iya, berubah gini. iya, iya. Nggak bisa, gua mah orangnya gini. Gua nggak Iya. akan bisa ngubah dia. Iya, Kenapa? iya. Karena dia sendiri udah bilang, gua mah orangnya gini. Iya, Susah. iya. Udah jadi identitas Udah, kalau kita bilang dan begitu itu dia ya. yakini, ya kan? Nah, jadi ubah pola pikir menjadi Iya. pola pikir positif, akan mengubah perkataan yang positif, akan mengubah sikap, dan akhirnya lama-lama terbentuklah karakter positif. oke. Orang-orang yang memiliki karakter positif akan memiliki mental sikap terbuka. Dia akan menerima masukan dari orang lain, walaupun tidak serta-merta dia menerima Iya. untuk menjalankannya. Iya. Kan kembali ke kita dong, Iya, ya iya. kan? Jadi kita tidak akan antipati terhadap masukan dari orang lain. Jadi masukannya pola pikir harus terbuka dulu nih ya, yang dari yang kedua ya. benar. Oke. Dan yang sip. ketiga ya, yaitu selalu menjadi orang yang memiliki gelas kosong. Nah, kayak gini dong coach artinya. Ya, ini nggak kosong, Oh, ini iya. ada kopinya. Oh, Habis kopinya. habis ya. Cepet ya minumnya ya. Cepet. Kalau perlu jangan gelas kosong, Ya. ember kosong. Wah. Artinya apa? Kapasitas. Kapasitas supaya Ya kan? peluang yang didapat juga besar. Besar. Makanya Jadi- Coach Doni juga menyiapkan kapasitas yang Kapasitas besar. besar. Nah, jadi gelas kosong dan selalu terbuka. Tapi ingat,
Anda harus punya filter. Oh, apa tuh kalau filternya? Ya tergantung bisnis kita. Ya kan kalau misalnya saya menjalankan bisnis di bidang media, Ya. maka banyak masukan. Tapi kalau itu tidak terkait langsung dengan media, ya saya harus mampu melakukan pemetaan. Oh ini bisa saya pakai, ini nanti dulu. Iya, Ya kan? iya, Ini iya, sebenarnya bisa tapi nggak cocok di bisnis gue yang sekarang gitu kan. Ya nggak heeh. apa-apa kan kita punya database kan, data bank kan. Betul. Jadi kita kumpulkan dulu ya. Iya. Nah, tapi saya suka banget tadi yang dibilang sama Coach Doni bahwa untuk merubah segala sesuatu dimulai dulu dari pola pikir. Pola pikir, Ya. karena pikiran adalah pelopor. Wah, karena kalau misalnya pola pikirnya udah nggak bener, mau kita apa-apain juga nggak bakal Nggak bisa, ya, Coach. bisa. Nah, yang saya pengen tanya, Coach ini dibilang namanya ngubah pola pikir, ada cara sederhananya nggak, Coach? Nah, Coach Roni yang tahu. Sebagai pakar NLP Iya. pasti lebih tahu dari saya. Ya, kalau misalnya saya bilang nanti ada di dalam tipsnya, tetapi kalau misalnya dalam pola pikir ini kita diskusi ya, Coach ya. Namanya pola pikir, orang selalu bilang itu susah, Coach, katanya. Iya. Wah, gimana cara ngubah pola pikir? Itu kan udah tertanam. Padahal namanya pola pikir, namanya kan pola. Ya Pola, kan? Pola, iya. berarti harus ada sesuatu yang kita ulang-ulang dulu. Betul, Kita pattern. desain dulu dong. Iya, desain. Jadi kalau desain bisa nggak semua orang? Bisa. Bisa. Jadi di situ dulu. Anda pengen mau jadi orang yang kayak gimana sih? Misalnya pengen jadi orang yang terbuka sama peluang. Saya ingin terbuka terhadap peluang. Iya. Itu dulu, Iya. gitu kan? Nggak perlu dipikirin gimana cara ngubahnya. Nah, kadang-kadang Coach, karena kan dulu saya orang IT nih, Coach. Nah, saya mungkin cerita di sini para pemirsa Sinbo TV ini lucu nih. Kalau Ini di orang kalangan IT yang murtad ya. Iya, di kalangan programmer nih lucu nih, Coach. Ya, kalau misalnya zaman dulu disuruh bikin namanya bola pantul nih, Coach. Bola pantul itu jadi kita bikin bola ada di layar terus bisa mantul tung 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 Iya, tung iya, tung tung betul. tung gitu kan. Orang selalu bilang begini, gimana cara bikin bola pantul? Susah tuh katanya, Coach. Mantul atas nanti bisa balik sendiri otomatis. Mantulnya itu diatur Iya. nggak sih atau Ya mantul pasti kan ada diatur, ada ukuran rumusnya, Oh, ya oke. kan. Tapi yang orang pikir mantul-mantul ini susah. Padahal yang paling utama di dalam namanya program bola pantul adalah bikin bolanya dulu. Benar dong? apa yang mau dipantulin kalau nggak ada bolanya? Jadi itu Iya, lucu iya, banget iya, gitu iya, loh. iya, Sama ketika misalkan dikasih soal nih anak kita nih. Berarti bersyukurlah Iya. kalau Anda sakit kepala. Kenapa? Karena punya Menandakan kepala. punya kepala. Benar. Jadi sama kalau misalnya orang ya ketika dikasih soal di Coach ya, minimal kan orang jawab dulu. Zaman dulu strateginya kayak gimana tuh? Ada pertanyaan, dijawabnya kayak gimana? Diulang pertanyaannya. Iya, iya, Ada ongkos nulisnya. Iya, iya. Iya. Minimal dapat nilai Iya. buat nulis. Nah, saya. jadi maksudnya apa di sini? Jangan terlalu berpikir langsung kompleks di awal. Segala sesuatu itu ada namanya tahapannya. Tahapan, iya. Tahapan kadang-kadang yang paling termudah Anda lewati, Anda mikir di ujungnya. Iya, Kebanyakan iya. orang berpikir karena di ujungnya, maka dia nggak akan memikirkan yang di awal nih. Makanya orang nggak akan bisa namanya bergerak nih, Coach, ya. Makanya saya setuju dengan kata sebuah iklan di televisi. Iya, apa tuh? Jalani aja dulu. Iya. Mulai aja dulu. Mulai aja Iya. dulu ya. Karena yang udah lama pun belum tentu dia lebih lama daripada gitu. Nah, oke, pastinya nih saya yakin nih ya para pemirsa Sinpo TV ada banyak hal yang akan kami bicarakan nih ya, Coach Ya. Doni. Tolong ditahan dulu nih, Coach. Oke. Strategi Tahan apa? Tahan perut atau apa ini? semuanya ditahan. Walaupun kapasitas jangan ditahan ya, Coach, harus diperbesar. Karena kita akan membahas yang Ya. berikutnya di dalam segmen-segmen berikutnya, maka tetap pastikan Anda tetap bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Bisnis Elit dan Keren. Baik, para pemirsa Sinpo TV, kita kembali lagi untuk kita membahas, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana mencari harta karun atau peluang tersembunyi, menghidupkan peluang tersembunyi. Nah, kali ini kita akan lebih banyak lagi berbicara tentang namanya komunikasi ya, terusnya karena sudah ada speakerpreneur ya di sini. Ya, bagaimana tadi kalian udah berbicara strategi komunikasi secara intrapersonal, pastinya komunikasi yang menciptakan namanya peluang adalah orang yang mempunyai pola pikir dari yang positif dulu. Betul. Nah, tadi saya udah ada beberapa kita bahas bagaimana cara membuat namanya pola pikir yang positif. Mungkin ada tambahan lagi nih, Coach Doni. Di sini kan para pemirsa Sinpo pasti pengen tahu lagi nih, gimana caranya mendapatkan namanya komunikasi secara intrapersonal dan juga bagaimana strateginya. Mungkin ada hal-hal lagi yang harus disampaikan. Silakan. Ya, kita kaitkan lagi dengan kata Coach Roni tadi bahwa Ya. semua berawal dari pikiran. Semua dimulai dari mindset. Kenapa mindset atau pikiran itu penting? Karena pikiran adalah pelopor. Pelopor itu apa? Dia bisa mendorong terjadinya hal-hal sesuai yang ada di pikiran Anda. Iya. Makanya hati-hati dengan pikiran. Jaga pikiran Anda.
Bahkan ketika ada seseorang yang mengintimidasi pikiran Anda, dia tidak akan mampu kalau Anda tidak memberikan ruang bagi intimidasi itu masuk. Ya, kalau ada yang mengatakan, wah lu orangnya begini, lu nggak mungkin sampai kepada tahap itu, lu nggak bakalan bisa keluar kampung, lu pasti di situ selamanya. Akhirnya kita kepikiran kan? Iya, iya, iya. Itu akan terjadi kalau kita memberikan ruang bagi intimidasi itu masuk. Ya, kita harus bentengi pikiran kita, makanya bergaulah dengan orang-orang yang positif. Ya kan, jangan biarkan pikiran-pikiran itu mengganggu. Tidak ada orang yang akan memanen kalau dia tidak pernah menanam. Betul. Kalau dia tidak pernah menanam pikiran-pikiran negatif, nggak bakalan dia akan panen pikiran negatif. Iya, iya. Makanya tanamlah pikiran positif. Soal panennya kapan, itu urusan nanti. Tanam dulu. Tanam dulu Dan ya. bukan cuma tanam, lu siram, lu rawat, iya Iya, kan? iya, Kan iya. kita harus memelihara pikiran. Bagaimana cara memelihara pikiran positif? Bergaul dengan orang positif. Bagaimana memelihara pikiran agar kita sampai ke tujuan, misalnya menjadi pengusaha sukses? Gaul dengan pengusaha sukses. Karena kalau gaulnya sama orang gagal, apa yang kita dengarkan? Wah, keluhan. Keluhan, menyalahkan orang lain, Iya. menyalahkan teman, menyalahkan pemerintah, Pokoknya menyalahkan semua negara. salah ya, Coach, ya? Semua salah. Yang nggak salah ada satu tuh pasti. Apa itu? Orangnya yang ngomong. Nah, berangkat dari situlah ya. Makanya kalau orang pikirannya sudah positif, saya percaya Coach Roni, dia tidak akan terlalu banyak bicara. Iya, iya, iya. Ya, karena dia sudah mempelajari teknik komunikasi yang paling dahsyat. Ya, yang tepatnya. Tapi ada satu yang tadi yang Coach Doni tadi sampaikan bahwa pikiran adalah pelopor. Namanya kalau pelopor kan pasti adanya di depan ya. Makanya kalau ada depan dia memimpin, maka dia harus yang terbaik. Betul. Kalau misalnya di depannya udah kolaps istilahnya Iya, kalau ada belakangnya pemimpin, belakang udah pasti wah kemana nih arahnya? Kan kayak lokomotif kan? Iya, maka zaman dulu kalau kita berbicara tentang dulunya kapan ya? Tahun wah, berapa? zaman sejarah ya kok. Oh iya, gue belum lahir. Iya, iya, zaman peperangan Coach. Kalau Waduh, misalnya kita perang lihat lagi. Zaman ya. kaisar siapa nih? Iya, kaisar lama-lama. Yang selalu diincar adalah pemimpinnya. Pemimpinnya. Jenderalnya yang dilihat supaya apa jenderalnya ini kolaps duluan kalau bisa dihilangin. Iya, semua pasti ikut. Semuanya gagal seluruh strategi kalau walaupun jenderalnya udah meninggal Iya. atau jenderalnya diculik, habis itu mereka nggak ada yang Iya, bisa jalan. iya, iya. Makanya kalau tadi dibilang Makanya- pikiran adalah pelopor, kalau pikirannya tidak dirawat tadi katanya, Betul. habis semuanya gitu ya Coach ya. Makanya dalam sebuah perusahaan, organisasi, institusi itu leadership kuat itu penting. Iya, iya. Ya kan? Dan ingat selalu bahwa ikan busuk mulai dari kepala. Kepala ya? Oh, saya baru tahu tuh. Ikan busuk dari kepala. Ada urutan ya? Oh iya. Oh, ya. oke. Tapi nggak akan kita bahas di sini karena kita tidak membahas soal perikanan. Perikanan. gitu kan. Jadi, Jadi mulai dari atas, dari pimpinan. Oke. Nah, makanya leadership positif itu penting. Karena kalau pemimpin yang baik, dia mampu memotivasi bukan cuma dengan kata-kata, tapi dengan sikap dan perbuatan. oke. Nah, that's why tadi saya katakan bahwa anak kalau Jaksel nih. orang, iya, Jaksel. Kalau orang itu sudah sampai pada tahap komunikasi tingkat yang makomnya udah tinggi, Iya. ya, dia cenderung memilih untuk tidak akan banyak bicara. Ini dia. Oke. Berarti, Dia akan banyak mendengar. iya. Oleh karena itu kita dengarkan kata-kata bijak dari Coach Kata-kata Doni dong. bijak berikut ini. Jadi quote saya hari ini adalah mendengar adalah keahlian komunikasi yang paling kuat. Komunikasi tuh ya. Komunikasi dibilang. loh. Ini sesuatu yang kontradiksi nih sebenarnya Coach. Makanya orang banyak berpikir bahwa belajar komunikasi itu belajar bicara. Tidak cukup. Makanya orang bilang gini Coach, orang yang ahli komunikasi itu harus orang paling ngomong. cerewet katanya. Oh, enggak, salah. Ya, saya harus luruskan itu. Kecuali Iya. kalau Anda memang tidak suka rambut lurus, ya ikal nggak apa-apa gitu kan. Iya, Jadi iya. kekuatan komunikasi itu ada pada kemampuan mendengar. Dan mendengar pun juga ada dua versi, Coach Iya. Roni. Oh iya. Ya, Kalau ada- bahasa Indonesia cuma dengar sama tuh. Ya, kalau bahasa asing kan ada listen sama hear kan. Yes, Hear betul. itu levelnya agak di bawah. Yang paling penting itu listen. Listen itu bukan cuma pakai kuping, tapi dengan seluruh indera yang ada pada tubuh Ya. kita. Nah, itu yang kita gunakan untuk mendengar. Oke. Nah, sayangnya di dalam pergaulan kita sehari-hari ini, orang melakukan proses mendengar itu ada dua. Apa tuh? Yang pertama, mendengar untuk menjawab. Oke. Ya, contohnya nih kita Ya, lagi biasa lah ya. berdiskusi. Kayak seperti ini ya. Saya Saya- mendengar nih. Oke. Tapi saya udah siap-siap nih. Saya mau bantah atau saya mau jawab. Oh, itu siap-siap buat debat tuh kayaknya. Iya. Oke. Akhirnya terjadilah perdebatan. Oke, itu yang pertama. Iya, ngapain kita berdebat? Karena komunikasinya mampet sebenarnya. Betul. Kan? Kotot-kototan. Iya. Yang kedua, mendengar untuk memahami. Nah, ini yang penting. Ketika Anda mendengar untuk memahami, kadang Anda tidak perlu menjawab. Kalau Loh, sudah jadi paham, gimana, Tong? oh
oh iya, saya setuju, Anda benar. Ah, cuma buat itu doang aja? Ya udah. Tidak terjadi proses namanya komunikasi lagi yang lebih Itu panjang. komunikasi. Oke. Komunikasi kok tidak tidak diukur dari panjang pendeknya, Oke. tapi dari kualitasnya. Kualitas. Oke. Bahkan ketika komunikasi sudah sangat berkualitas, orang tidak perlu berkata-kata kan, sudah saling memahami kan. Ya. Makanya ketika seseorang itu ingin memberikan peluang bagi usahanya untuk maju, sukses, menerima banyak masukan untuk melahirkan ide-ide, belajarlah jadi pendengar yang baik. Karena mendengar adalah keahlian komunikasi yang paling kuat. Akhirnya belajarkan di sini ya para pemirsa Sinpo TV bahwa namanya mendengar ternyata juga merupakan salah satu kunci di dalam komunikasi. Yes. Dan itu juga adalah suatu namanya keahlian. Nah, saya nggak mau ketinggalan sama Coach Oke. Doni. Saya juga punya quotes nih di sini ya. Peningkatan motivasi diri akan selalu selaras dengan namanya peningkatan peluang. Ya. Nah, artinya kalau Anda pengen dapat peluang yang banyak, Anda pengen dapat kesempatan yang banyak, Anda harus meningkatkan namanya motivasi diri. Nah, gimana cara kita mendapatkan motivasi diri? Itu yang sudah kita tanamkan berkali-kali adalah punya namanya mindset yang benar dulu. Punya namanya pola pikir yang benar. Kalau Anda punya pola pikir yang benar, baru Anda bisa mendapatkan namanya peluang. Nah, ada coachnya ini dibilang namanya law of attraction. Wah, kalau bahasa orang Jaksel kayak gimana ngomong attraction ya? Attraction. Law Ya, of attraction. harus ada kayak begitu ya lo katanya ya. Iya. Jadi, ketika kita bilang nama law of attraction, itu apa yang terjadi sih? Kita mengimani, betul nggak? Tetapi sebelum mengimani, Anda harus mendesain. Nah, ini adalah salah satu hal yang sering dilewatkan Coach Doni. Ini banyak orang yang nanya, wah saya pengen law of Desain attraction diri ya. Iya, saya pengen punya banyak uang. Tapi dia tidak mendesain kata-kata yang untuk dia imani. Iya. Gimana caranya dia bisa mendapatkan banyak uang, banyak peluang kalau dia tidak mendesain apa yang harus dia imani. Saya pengen jadi orang kaya, dah. Ya kan? Tidak ada yang dia imani, tidak ada kata-katanya. Nggak bakal itu. Nah, yang kedua, memang dia harus mengulang-ulang, repetisi. Repetisi ini supaya menjadi apa sih? Kalau Coach Doni tadi bilang, pola pikir yang diulang-ulang ya, diimani bisa menjadi apa? Sikapnya jadi positif, ya kan? Nama sikap positif itu akan menjadi apa? Sesuatu yang kita imani, akhirnya kita udah namanya percaya, kita berserah. Iya. Pernah nggak sih ada namanya orang kaya itu mikirin uang lagi, Coach? Enggak, udah nggak mikirin uang lagi. Uang yang mikir dia. Oh iya, uang bilang mau dikasih lagi. Wih, ada lagi. Iya, Ya kan sampai dia nggak pikirin mau kemana pun dikasih uang, mau ini dikasih uang. Karena kenapa? Levelnya udah berbeda. Nah, kayaknya kalau di dalam nama law of attraction itu orang levelnya udah sampai tingkat atas disebut namanya surrender, Coach. Iya. Berserah. Nah, level ini adalah paling susah. Maka orang bilang ada dua nih kuncinya, ya. Ada dua. Pertama disebut dengan namanya percaya, yang kedua disebut dengan namanya iman. Kalau percaya, Iman itu teman SD saya. wah, namanya Imam Nuriman. Kayaknya orang Bandung. Iya, Iman Suriman ya. Iya. Banyak kenapa ya kita bahas ya orang Bandung selalu ngulang-ulang kayak gitu ya. Ya itu teorinya dung tak dung. Dung tak dung. Pengulangannya. Iya. Kemarin saya ada pernah punya namanya peserta coach namanya Yanto. Namanya Yanto Suryanto. Betul. Kok bisa langsung ditebak ya? Iya, karena di sebelah saya Roni Suroni. Jadi langsung ketebak ya orang mana ya? Enggak, bercanda ya para pemirsa, nama saya bukan itu. Ya, jadi kalau misalnya tadi yang pertama disebut dengan namanya percaya bahwa Anda bisa mendapatkan namanya peluang, teman-teman ya. Jadi para pemirsa, Anda harus percaya dulu. Yang kedua, levelnya setelah Anda ulang-ulang, akhirnya Anda imani. Walaupun uangnya belum bisa diterima. Nah, ini yang paling susah nih, Coach. Ya, Belum lihat barangnya, tapi harus yakin ya. Iya, gimana caranya? Gue belum lihat. Kita harus pengen jadi orang kaya, kita harus mengimani itu. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita udah punya? Gimana? Bersyukur, betul nggak? Gimana bersyukur untuk sesuatu yang belum kita punya ada, gitu loh. Jadi kan itu susah banget. Nah, maka level ini banyak orang yang gagal. Nah, karena banyak orang yang gagal di sini, maka orang banyak yang bilang law of attraction itu katanya nggak bakal berfungsi. Itu cuma bohong. Padahal caranya yang salah. Itu kan kata orang gagal. Betul. Tanya orang yang sukses. Nah, itu tadi dibilang sama Coach Doni bahwa kita harus bisa melihat dulu bergaul dengan orang-orang yang sukses. Kan ada istilah dalam bahasa Inggrisnya, Coach. Birds flies in the flocks. Iya, betul. Burung itu
pastinya terbang Dengan sekawanan. Nggak mungkin kita melihat ada namanya burung merpati terbang sama burung gagak. Iya, apalagi burung main-main sama kucing. Wah, itu Yang satu terbang, yang satu lari-lari. jauh banget ya. Nah, pasti makanya kalau misalnya Anda para pemirsa Sinpo TV, pastinya Anda harus punya yang namanya iman ya, apapun agamanya itu, apapun kepercayaannya itu. Yakini. Nah, yakini supaya Anda juga bisa terbuka yang disebut namanya peluang. Nah, makanya jangan kemana-mana karena saya akan meminta Coach Doni untuk menahan seluruh tips-tipsnya yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Maka tetap bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa Sinpo TV, kembali lagi bersama dengan kami yang pastinya kita akan membahas tentang cara menghidupkan peluang bisa supaya menjadi uang ya. Nah, sudah masuk nih Coach Doni di dalam satu segmen terakhir yaitu adalah segmen tips. Nah, sebelum Coach Doni bicaranya panjang, saya akan memulai terlebih dahulu ya. Biasa ya, kalau misalnya seperti ini ya para pemirsa ya, kita ganti-gantian. Nah, yang pertama tips dari saya nih Coach Doni ya, bagaimana menciptakan namanya peluang. Yang pertama adalah tingkatkan motivasi diri sesuai dengan tadi quotes yang sudah saya berikan. Kalau namanya kita udah melakukan nama peningkatan diri, maka akan selaras dengan namanya peningkatan peluang. Maka hal yang pertama harus Anda lakukan yang sudah kita bahas berkali-kali adalah bagaimana cara kita meningkatkan motivasi diri supaya ketika motivasi dirinya kita sudah bagus, kita bisa mengimaninya, kita bisa mensyukurinya, maka peluang itu akan datang bersama-sama dengan kita. Dan yang kita harus amini adalah peluang itu datangnya nggak cuman sekedar kayak hujan Coach, hujan gerimis, dikit kita nunggu nampung lama banget ya. Mudah-mudahan peluang itu datangnya seperti apa? Air bah. Wah, banyak. Langsung. Iya kan? Sampai kita nggak tampung-tampung mau dibuang kemana nih ya? Makanya gedein kapasitas diri biar daya tampungnya banyak. Betul, makanya orang bilang apa? Layakan diri dulu sebelum kita bisa dapat. Jangan sampai kalau misalnya pas waktu udah dapat peluangnya, kita masih nampungnya gimana nih? Gimana nih? Wah, udah nggak ada lagi, siapkan tampungan yang besar. Nah, yang kedua adalah selalu terbuka terhadap namanya peluang. Jangan Anda menutup, aduh kayaknya saya masih belum layak deh. Aduh kayaknya kalau peluang yang misalnya bisnis baru ini, kayaknya cocokan sama Coach Doni deh. Gua mah nggak bisa. Jangan. Gue yang ambil. Yang ambil, makin kaya dia. Iya. Kita yang ambil teman-teman. Tapi bukan artinya di sini saya pengen memisahkan nih Coach Doni ya. Bukan artinya kita mengambil peluang yang baru menjadikan kita adalah orang yang serakah. Bukan ya. Bukan berarti seperti itu. Jadi kita mengambil karena memang sudah ada peluangnya di sana. Itu adalah potensi. Orang serakah artinya apa? Beda lagi tuh. Peluangnya belum ada orang punya, dia mau ambil. Ya, yang seharusnya bukan jatahnya dia, yang bukan bagiannya dia mau ambil. Nah, itu yang tidak boleh karena mengambil hak dari orang lain. Nah, itu jadi berbeda ya, tolong dimaklumi di sini. Yang ketiga adalah tingkatkan kreativitas. Jadi banyak orang yang begini nih Coach Doni. Kebanyakan orang bilang kreativitas, wah susah lah katanya kreatif sekarang katanya. Yang kreatif gimana yang kreatif? Yang kreatif bini gua katanya. Gimana katanya kalau misalnya mau kreatif, mau cari peluang. Bini gua kreatif tapi banyakan di rumah katanya. Nah gimana caranya? Nah bisa meng-hire. Namanya orang kreatif. Oh kalau misalnya para pemirsa Sinpo TV tahu ya, konglomerat itu pintar-pintar nggak sih sebenarnya? Enggak. Nggak dibilang pintar-pintar karena yang pintar-pintar adanya di universitas. Betul nggak? Ya. Konglomerat itu pintar memilih orang yang tepat. Betul. Jadi jangan sampai ini temanya tema bisnis nih, tema komunikasi ya. Jangan sampai Anda selalu berpikir semuanya harus Anda yang jadi orang yang paling pintarnya di sana. Jangan sampai Anda yang harus istilahnya gundulnya yang paling banyak. Enggak. Ya. Kalau bisa Anda tetap rambutnya banyak tetapi penghasilannya juga banyak. Maka tingkatkan disebut dengan namanya kreativitas. Walaupun tidak harus dari diri Anda sendiri. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi nih ya. Yang keempat adalah tunjukkan yang terbaik. Nah, kebanyakan orang ya, ini kan kita bilang banyak orang ya, tapi ada nggak yang sedikit yang tidak melakukannya? Mungkin juga ada ya. Banyak orang ya yang juga melakukan, kadang-kadang suka protes Coach. Wah itu yang penting kan kita udah melakukan, yang terbaik kita belum tentu bisa lah katanya ya. Capek, rasanya energi kurang atau apa, belajar dong. Kalau misalnya energi kurang, belajar gimana cara meningkatkan namanya energi. Gimana agar bisa tetap namanya bugar ya. Jangan selalu berpikir capek, ya udahlah cukup mensyukuri apa yang ada. Nah nanti saya pengen minta nih pendapat dari Coach Doni. Boleh nggak sih namanya pengusaha ya,
Karena misalkan sebenarnya peluang tuh ada nih Coach. Misalkan contoh rumah makan. Nah, saya kenapa selalu kasih contoh kalau sama Coach Doni rumah makan? Karena dia suka ke rumah makan. Suka makan. Ya, kalau misalnya orang di rumah makan nih Coach ya, udah jam 7 katanya tutup nih Coach. Masih ada yang datang. Kira-kira mau ditolak atau mau tetap dilayani Coach? Kalau saya layani. Padahal kan dibilang udah jamnya udah mau ditutup nih. Karena kan bilang, wah ini udah mau jam pulang nih Pak. Gitu. Itu gimana tuh Coach? Ya nggak apa-apa. Siapa tahu satu orang itu bisa membawa peluang lain, ya atau membawa teman-temannya besok. Nah, ya itu kan? dia ya. Atau malah dia calon investor. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena namanya juga investor sibuk, betul ya? Nah, jadi jangan sampai Anda mengabaikan orang-orang yang datang di last minute. Iya. Walaupun Anda sudah dibilang last order. Ya. Nah, jangan dipakai jurus itu Anda bukan karyawan, Iya, Anda pebisnis. Nah, itu kira-kira tips dari saya. Nah, sekarang kita mulai tanya dari Coach Doni, silakan. Oke, saya ada 3 tips buat pemirsa Wah, banyak nih. soal komunikasi. Oke, Jadi tadi kan kita sepakat nih ya bahwa orang itu harus mampu mengembangkan diri, Ya. kemudian memotivasi diri dengan hal-hal yang positif. Ya. Tapi yang pertama saya percaya Anda adalah motivator terbaik, wah, bukan saya atau Coach Roni. nggak perlu hire motivator dong. Nggak perlu. Wah, nanti berkurang nih job. Ya, karena saya juga bukan motivator. Oh gitu. Iya. Oke. Tapi saya mohon maaf kepada teman-teman motivator, karena motivator itu memang adalah orang yang mampu menggugah perasaan orang lain. Tetap dibutuhkan ya Coach. Ya, tetap. Tetapi jangan sampai motivatornya pulang, Anda melempem. Ya, jadi the best, the real motivator is you. Wah, diri sendiri. Diri sendiri. Oke. Jadi kalau Anda mau tahu siapa motivator terbaik, ambil cermin. Lihatlah sosok yang ada di cermin. Wow. Itulah motivator terbaik. Yang kedua, saya ingatkan yang kemarin yang tadi ya kan. Iya. Kita menjadi pendengar yang baik itu bukan untuk menjawab, tapi untuk mengerti, untuk memahami. Dengan demikian, maka kita akan mendapatkan banyak peluang untuk memperoleh hal-hal baru. Oke. Dari situlah akan kemudian melahirkan peluang-peluang yang unlimited. Bukan cuma kuota unlimited, tetapi peluang unlimited. Sampai Oke. suatu saat nanti Anda merasa, aduh kebanyakan nih ya, gimana nih ya, mulai yang mana dulu, bikin skala prioritas. Oke. Dan yang ketiga adalah, tidak perlu berteriak, bersuara keras untuk menyampaikan pendapat, tetapi bersuaralah lewat karya. Oh, maksudnya gimana tuh Kalau bersuara ada orang karya? yang kemudian tidak percaya dengan ide, tidak percaya dengan konsep, tidak percaya dengan apa ya istilahnya sebuah bisnis yang akan Anda jalankan, ya sudah, selama Anda yakin Anda akan bisa menjalankan dengan baik, jalankan. Iya, Toh iya. yang namanya orang sukses itu tidak perlu banyak bersuara. Betul. Di mana-mana pemenang Setuju. selalu diam. Betul. Yang berteriak itu yang kalah. Iya, Di iya. mana-mana kan begitu. Yang berisik itu pasti yang Kalah. Pemenang tidak perlu banyak bicara. Karena udah terbukti. Sudah terbukti. Iya, Jadi iya. buktikanlah dengan karya. Iya, Maka iya. hal-hal yang semua itu kemudian merendahkan impianmu, mengatakan tidak mungkin bisnismu bisa begini, tidak mungkin itu perusahaan itu bisa membuat sebuah produk yang akan memberikan laba bagi Anda. Jangan dengerin. Iya, Kalau Anda iya, sudah tahu iya. ilmunya, sudah tahu taktiknya, strateginya, tahu orang-orang yang tepat, ya kan? Iya. Yakin, jalankan. Oke. Nah, saya ada satu cerita nih, Coach. Ini kemarin real ya, Iya. dari salah satu direktur di perbankan. Jadi dia cerita ketika Bank dulu apa ini? Bank Melati. banknya kita anggap anggrek lah ya. Oh, anggrek. Nanti kalau nggak jadi puisi. Iya. Nah, jadi di salah satu bank ini dulu dia jadi pimpinan cabang. Nah, salah satu tugas dari bank adalah memberikan pembiayaan. Ya. Nah, Loh, bukannya Anda dulu pimpinan cabang bank? Iya. ya? Nah, ini kan saya cerita dari pengalaman orang lain. Oh, orang lain. Oh, orang lain. Ini Nah, cerita pribadi disamarkan pada Iya. orang lain. Terus. Nah, jadi waktu itu dia kasih ada satu pembiayaan untuk satu orang nih. Orang ini tidak ada yang percaya, Coach. Tadi kan hubungannya tadi dengan kepercayaan kan. Jadi tidak ada yang percaya tentang apa yang dia lakukan. Ya dia bikin, tapi sebenarnya dia bikin satu namanya kayak keripik, tapi enak nih keripiknya. Tapi orang dia udah keliling bank, udah belanja bank, nggak ada yang percaya sama dia. Oh ya? Akhirnya datang ke tempatnya dia juga bingung mau analisanya kayak gimana, belum laku Coach. Oh, Ya iya. kan belum laku. Jadi mau kayak gimana analisa keuangan, mutasi rekening semua nggak bisa. Apa yang dia lakukan? Akhirnya sampai terakhir ini kita lagi mau bantu nih ceritanya. Jadi dia bilang apa? Sampean serius nggak? Kalau sampean serius tak bantuin katanya.
Dikasih pembiayaan dan akhirnya kayak gimana? Sekarang ini setelah lewat beberapa tahun dia menjadi yang terbesar. Wih, Keren. sukses Nah, ya. Iya, sukses. Karena dia serius. Karena dia Dia serius. yakin. Betul. Waduh, luar biasa ya kalau kita mau terusin ini panjang banget nih, Coach. Saya juga yakin, tapi saya harus yakin lagi durasinya udah cukup. Iya. Nah, pasti namanya kalau durasi udah cukup, Iya. kita harus lanjut lagi di dalam episode berikutnya. Nah, Iya. maka pastikan selalu program Beken, yaitu program Bisnis Elit dan Keren yang selalu akan membahas strategi bisnis dan komunikasi baik bisnis yang sedang berkembang ataupun sudah berjalan dengan baik. Ya. Karena pasti Anda akan mendapatkan di sini. Dan saya berterima kasih kepada Coach Doni yang Siap. sudah bersama dengan Thank you. saya untuk memberikan tips, quotes, dan lain-lain sebagainya. Dan saya atas nama seluruh dari kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita akan kembali lagi pada episode berikutnya. Sampai jumpa tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Dadah.